Pertama, apa Hmm. sih yang membuat ibu berhenti dari apa atau keluar dari agama Islam itu aja? Ya, yang keluar dari agama Islam itu bukan cuma saya, suami saya, anak-anak saya, keluarga besar saya. Jadi saya tidak sendiri. Dan itu sudah terjadi 24 tahun silam. Saya 24 tahun silam, suami saya 20 tahun silam, ya. Jadi anak-anak saya lebih muda lagi dari itu. Ada yang 15 tahun silam, ada yang 10 tahun silam. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi bukan cuma saya sendiri, tapi satu keluarga besar. Kenapa? Karena memang tidak ada kebenaran di dalam iman Islam. Allah sejati harus memiliki 5 karakter. Kudus, di mana letak kudusnya Allah Subhanahu wa taala? Jikalau sorga nanti dipenuhi dengan bidadari berdada montok, hanya dilingkupi dengan lendir-lendir hasil jima. Tidak ada kudusnya sorga seperti itu. Kalau sorga seperti itu, kenapa tidak di dunia saja? Bikin besar-besaran di satu pulau. Ya, jadi karakter Allah yang benar itu harus kudus. Yang kedua, karakter Allah itu harus benar. Di mana letak benarnya Allah, ya? Di mana letak benarnya Allah? Jikalau ada orang yang sesat, bukannya dikirimi malaikat untuk bertobat, malah dikirimi setan supaya makin tersesat, lalu ngemis-ngemis minta ampunan kepada dia. Ya, jadi karakter Allah itu harus 5. Kudus, benar, baik. Di mana letak baiknya Allah? Di mana letak baiknya Allah kalau menempatkan perempuan itu hina, ya? Bayangkan saya belum mati saja kuota neraka sudah ditetapkan sepertiganya perempuan. Lah kalau saya salah satu dari perempuan itu, di mana letak baiknya? Karakter Allah yang keempat itu harus adil. Di mana letak adilnya Allah? Kalau sejak semula ditetapkan hanya satu Hawa untuk satu Adam, tiba-tiba jadi gengbeng. Harus ada 4 perempuan untuk satu laki-laki. Dan itu dibolehkan. Karena bagi kami dalam iman Kristen setelah saya belajar, poligami itu adalah perjinahan yang dipaksakan halal. Ya, jadi tidak ada letak adilnya. Wanita cuma jadi objek syahwat. Di dunia jadi objek syahwat, di sorga ketemu bidadari berdada montok pun objek syahwat. Kalau tidak setuju menjadi objek syahwat, ujung-ujungnya masuk neraka. Di mana letak adilnya Allah? Dan yang kelima, Allah itu harus memiliki kasih. Di mana letak kasihnya Allah? Kalau dia ini bekerja sama dengan iblis, dengan setan untuk menggoda manusia. Sejahat-jahatnya pelaku kejahatan, lebih jahat yang menjadi dalang atau otaknya. Sedangkan iblis dan setan itu diciptakan oleh Allah untuk mencobai manusia. Jadi 5 karakter ini, kudus, adil, benar, kasih, ya, baik, itu tidak ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Terbukti di dalam kelakuannya Muhammad. Bayangkan anak kecil aja dikawinin, yang mana secara biologis, secara anatomi tubuh, anak umur 6 tahun, 9 tahun, bahkan 12 tahun sekalipun tidak pantas untuk dijimain, untuk disanggamain. Nah, maka itu mendorong saya untuk segera keluar dari Islam. Yang duluan keluar dari Islam itu saya. Lalu kemudian menyusul suami, menyusul anak-anak dan seluruh keluarga besar. Jadi kami ini menjadi murtad berdasarkan Allah itu sendiri. Allah yang membulak-balikan hati, Allah yang menjadikan kami Islam, Allah yang membuat kami keluar dari Islam, Allah juga yang menyingkapkan bahwa banyak kehinaan, kenajisan, kesesatan, dan ketidakbenaran di dalam Islam. Sehingga saya pribadi sebagai perempuan merasa tidak menjadi manusia, tetapi justru menjadi binatang. Apalagi ketika dikatakan perempuan istri itu seperti budak bagi suaminya. Oh, perempuan itu seperti ladang yang harus dicocok tanami dari berbagai arah. Kalau unsur haranya habis, cari ladang baru. Oh, perempuan itu sama seperti kuda yang harus siap ditunggangi. Kalau kakinya patah pincang, cari kuda baru. Oh, istri itu bisa menggagal perempuan itu. Perempuan, anjing, dan keledai bisa membatalkan atau mensurutkan sholat. Banyak kehinaan-kehinaan yang diletakkan kepada wanita, ya. Dan itu yang pertama kali mendorong saya untuk keluar segera dari Islam. Saya merasa ini bukan Allah yang benar, ini bukan Allah yang sejati, tapi ini adalah Allah buatan manusia, di mana manusia membutuhkan, ya, kelebihan libidonya ini harus dipenuhi dengan aturan-aturan Allah yang dibuat oleh dirinya sendiri. Nah, itu yang mendorong saya keluar dari Islam secara berjamaah sesuai dengan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Percayalah kepada Yesus Kristus, kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Sehingga kalau tidak murtad pasti rugi dunia akhirat.
Nah, yang takwa itu siapa? Kamu pengen masuk surga toh? Iya. Betul? Iya. Syarat masuk surga takwa toh? Nah, takwa itu ada di surat Al-Maidah ayat 46. Baca. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi wa minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya dan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Yang takwa itu ikut Injil, betul toh? Di ayat itu yang takwa ikut Injil kan? Lah kalian sudah ikut Injil belum? Belum toh? Karena kalian ini belum ikut Injil, maka ikut Injil itu. Karena Nabi Muhammad pun disuruh ikut Injil. Surat 10 ayat 94. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka jika kamu Muhammad berada di dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang. Nah, Muhammad itu tanya pada pamannya istrinya, itu pendeta. Maka kamu itu pengikut Muhammad, mesti kalau ada problem keraguan dalam penafsiran Al-Quran, tanya pada pendeta, tanya pada misi, tanya pada pastor. Maka kalian ini adalah mumpung masih ada waktu, supaya kalian mendapat kebenaran, segera ikut Isa dalam bahasa Arab, Yesus di dalam bahasa mereka, ya, Yesus dalam bahasa Nasrani yang ada. Nah, maka baca itu dengan artinya surat yang ke-43 ayat 61. Wa innahu la'ilmul lisa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Ya, baca artinya enggak, ini yang baca ini, yang Al-Qur'an ini. Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalannya. Nah, Isa ngajari ilmu kiamat toh? Nabi terakhir yang turun nanti di menjelang kiamat Nabi Isa toh? Nah, kalian itu kalau mau ikut jalan benar harus ikut Yesus, itulah jalan yang benar. Maka kalian untuk benar silahkan mengikuti Yesus, jadi Katolik, jadi Kristen, murtad dari Islam. Kita telah menyaksikan video yang sangat luar biasa. Baik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud sampaikan. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.